Tuhanku Yesus, Raja alam raya, teladan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah Minggu Trinitas. Saya mempersilakan saudara-saudari bersaat hening menghayati karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat 1 dan 3, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, teladan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Saudara-saudara yang kami kasihi, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal Maha Kudus beserta saudara. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Allah yang esa, Allah yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya, Allah yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjagai bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dengan isinya. Mari kita menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
kami menghadap takhta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami bisa beribadah, walaupun kami beribadah melalui atau di rumah kami masing-masing. Dalam ibadah ini Tuhan, kami ingin mengakui akan segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang kami lakukan yang telah tidak memuliakan nama-Mu dan merugikan sesama kami. Ampunilah Tuhan, dan selanjutnya tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu hidup baru dengan berpegang teguh pada firman. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani putuskan kami karunia ini dengan kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar kita boleh mendapatkan firman Tuhan yang berguna untuk menguatkan hidup kita pada masa kini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami juga diberi kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami ini, agar kami boleh memahami
firman Tuhan, dan firman itu boleh menjadi makanan rohani yang bermakna bagi hidup kami. Berkatilah umat-Mu dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasihi, menurut data yang ada di internet, jumlah orang Kristen di dunia pada tahun 2019 ini ada sekitar 2,3 miliar orang, atau sekitar 32% dari jumlah penduduk dunia. Jumlah ini sangat besar, sebab waktu kekristenan baru dimulai, jumlah pengikut Tuhan Yesus tidak seberapa. Coba kita perhatikan, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu hanya 12 orang. Memang di samping itu masih ada pengikut-pengikut lain, termasuk beberapa perempuan yang setia mengikuti Tuhan Yesus. Dan pada hari Pentakosta, persekutuan orang-orang percaya ini ditambah Tuhan dengan kira-kira 3.000 jiwa yang percaya dan dibaptiskan. Segitu saja jumlah orang percaya pada waktu itu. Kalau kita pada waktu itu ada di sana, mungkin kita akan berpikir, apa artinya jumlah yang sedikit, 3.000 lebih sedikit itu, ketika mereka harus mengembangkan kekristenan yang baru mulai berdiri. Apa itu mungkin? Apa bisa dilakukan? Padahal waktu kekristenan baru mulai berdiri, pada abad-abad pertama, kekristenan ditentang oleh banyak orang. Orang-orang Kristen dimusuhi, difitnah, dihambat. Ada yang ditangkap, dipenjara, bahkan ada juga yang mati, dibunuh, saudara-saudara. Tapi mengapa jumlah murid-murid Tuhan Yesus itu bisa bertambah segitu hebat di kemudian hari? Padahal Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Mengapa Injil yang mereka beritakan itu bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah iman?
Hal ini terjadi karena mereka, yaitu murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya ini, tidak hidup sendiri. Tema khotbah kita menyatakan bahwa mereka hidup di dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam bacaan Alkitab kita pada Minggu Trinitas hari ini, bacaan itu terambil dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Bagian Alkitab ini pada dasarnya menyaksikan 3 hal yang sangat penting. Pertama, Tuhan Yesus telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 18. Kedua, murid-murid Tuhan Yesus diutus. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayat 19 dan 20a. Dan yang ketiga, janji Tuhan Yesus kepada para murid, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 20b. Janji Tuhan Yesus dalam ayat 20b inilah yang oleh Dian Penuntun dijadikan tema khotbah kita pada hari ini, yang dibingkai dalam pemahaman tentang Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam bagian Alkitab yang lain, saudara-saudara, Tuhan Yesus memang pernah juga menyatakan tentang penyertaan kepada para murid. Sebagai contoh dalam Yohanes 14 ayat 16 disaksikan kata-kata Tuhan Yesus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dalam ayat ini kita bisa melihat dengan jelas peranan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam memberikan penyertaan kepada murid, dan inilah yang menjadi fokus tema khotbah kita pada hari Trinitas ini. Allah Bapa sebagai pencipta, Yesus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus dalam kebersamaannya menyertai hidup dan pelayanan para murid. Saudara-saudara yang kami kasihi, mengapa para murid perlu disertai? Apa keperluannya? Karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau membiarkan mereka hidup sendiri setelah ia naik ke surga. Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18a. Selain itu, para murid punya tugas yang berat di dunia ini. Mereka harus memberitakan Injil. Apa mereka bisa melakukannya sendiri? Tentu tidak. Apalagi Injil yang harus diberitakan pada waktu itu adalah ibarat barang baru yang belum dikenal oleh banyak orang, sehingga tidak mungkin orang banyak mau menerimanya. Karena itu mereka perlu ditolong, disertai, termasuk didorong dan dimampukan untuk melakukan tugas yang mulia ini. Dalam kehidupan para murid, saudara-saudara, dan juga orang-orang percaya pada waktu itu, hidup sebagai anak-anak Tuhan sungguh tidak mudah. Mengapa? Sebab mereka akan menghadapi tantangan dan kesukaran yang besar, baik dari orang Yahudi maupun dari orang Romawi.
Mereka dibenci dan difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, bahkan ada yang mati dibunuh. Walaupun penderitaan datang silih berganti kepada mereka, dan kematian mengancam hidup orang percaya pada waktu itu. Namun mereka tidak takut untuk tetap setia kepada Tuhan dan tetap memberitakan Injilnya. Sebagai contoh, Stefanus, saudara-saudara. Ia rela mati, dibunuh karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 dan 60 disaksikan tentang kematian Stefanus. Ketika mereka, yaitu orang banyak melemparinya dengan batu, Stefanus berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Selain Stefanus, masih banyak orang percaya yang rela mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mengapa mereka mau melakukan semuanya itu? Karena mereka merasa hidup mereka telah disertai oleh Allah sendiri. Seperti janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tadi. Saudara-saudara yang kami kasih, penyertaan Tuhan memang sangat kita butuhkan dalam hidup kita, termasuk saat ini. Sebab kita adalah makhluk Tuhan yang serba terbatas. Di satu pihak, manusia pada zaman sekarang ini memang hebat. Sudah bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Tapi di tengah-tengah kehebatan manusia juga punya banyak keterbatasan dan kelemahan. Sebagai contoh, lamanya hidup manusia di dunia ini terbatas. Tidak selama-lamanya. Kalau waktunya sudah tiba, tidak ada yang dapat menghalang-halanginya. Walaupun dia sudah berobat kemanapun juga, tetap malaikat maut membawanya dia kembali. Kekuatan manusia, baik fisik maupun psikis, juga terbatas. Manusia bisa berbuat salah, bisa gagal, bisa sakit dan sebagainya. Inilah keterbatasan manusia. Dan contoh lain yang sangat jelas saat ini ada di depan mata kita sekalian. Manusia sedang kewalahan untuk mengatasi COVID-19. Virusnya kecil, tidak terlihat dengan mata. Banyak orang yang tanya, berkata, "Mana virusnya?" Enggak kelihatan. Tapi efeknya kalau masuk dalam tubuh kita, luar biasa. Kalau daya tahan tubuh kita lemah, kita bisa sakit, bahkan kita bisa mati dengan cara yang menderita. Banyak orang yang telah menderita karena virus ini. Yang meninggal juga tidak sedikit loh, saudara-saudara. Sebagai contoh, Kompas.com mencatat pada tanggal 1 Juni 2020 ada 6,26 juta orang yang terinfeksi. Banyak sekali, 6,26 juta orang. Dan dari jumlah tersebut 373.677 orang telah meninggal dunia. Bayangkan, orang meninggal beberapa ratus ribu orang. Dan ancaman virus ini masih terus. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Sampai sekarang kita masih terancam. Katanya sebelum ada vaksin ditemukan, COVID-19 masih menghantui hidup manusia.
Dan pembuatan vaksin itu bisa memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Jadi sebelum itu ditemukan, pakailah masker ini terus-menerus. Jaga jarak dan seterusnya. COVID-19 juga telah menyebabkan banyak usaha terganggu. Ekonomi terganggu. Bahkan banyak juga orang yang bangkrut. Sebagai contoh, usaha hotel dan penginapan, usaha restoran, usaha pariwisata, usaha angkutan Gojek, dan sebagainya terpukul karena virus ini. Selain itu, pengangguran mulai meningkat dan angka kemiskinan bertambah. Menghadapi ancaman COVID-19 ini, kita memang harus berusaha mengatasinya. Kita harus mendukung program pemerintah. Kita perlu mencegah masuknya virus ini ke dalam tubuh kita. Antara lain melalui tinggal di rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan sebagainya. Tapi di samping usaha kita sebagai manusia, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Siapa yang dapat menjamin bahwa virus yang sangat kecil yang tidak terlihat oleh mata itu dapat masuk dalam tubuh kita? Tidak ada. Tidak ada. Hanya Tuhan sajalah yang tahu dan sanggup menjauhkan virus itu dari kehidupan kita. Menghadapi COVID-19 yang tidak tahu kapan berakhirnya ini, banyak orang yang menjadi stres, takut tertular, takut kehilangan pekerjaan, dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebenarnya kita tidak perlu takut dan khawatir berlebihan. Sebab kita tidak hidup sendiri pada masa pandemi ini. Tidak. Tuhan selalu menyertai kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak akan meninggalkan kita. Sebaliknya, Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Karena itu, pada masa yang sulit seperti sekarang ini, selain kita berusaha dan waspada, kita perlu menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dialah yang berkuasa, Dialah yang memelihara kita. Selamat menjalani kehidupan bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Allah yang Maha Kasih, Engkau ternyata Allah yang menyayangi kami. Secara khusus Engkau telah berjanji akan melindungi kami, memelihara kami, dan menyertai kami. Pada masa yang sulit seperti sekarang ini ya Tuhan, ketika semua orang tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir, kami boleh mendapat penguatan dari firman Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan selalu menyertai kami, menjaga, melindungi, dan menolong kami. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami dan masa depan kami hanya kepada-Mu. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan juga para penderita COVID-19 yang sedang dirawat, baik dalam isolasi mandiri, di rumah, di tempat yang lain, atau di rumah sakit. Juga bagi para penderita lainnya, kiranya Tuhan berkenan untuk memberi kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, bagi upaya para ahli untuk bisa menghasilkan obat yang pas, dan juga untuk menempatkan vaksin yang sesuai. Berkatilah usaha mereka. Kami berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena persoalan hidup, karena pertengkaran dalam rumah tangga, karena kesulitan ekonomi, karena pergumulan dalam pekerjaan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka sekalian. Kami berdoa bagi umat-Mu di seluruh muka bumi. Berkati Tuhan, jaga dan peliharalah mereka. Biarlah mereka dapat tetap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia dan rajin dalam melakukan pesan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil ke seluruh muka bumi. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan di Indonesia, Tuhan berkati. Dan juga kami mendoakan bagi jemaat-Mu GKI Menteng ini, kiranya Tuhan memberkati pelayanannya, para pendetanya, penatuannya, simpatisan, dan setiap orang yang berdoa buat gereja Tuhan ini. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi bangsa-bangsa di muka bumi, berkatilah umat manusia. Kami berdoa bagi kekacauan yang ada di Amerika Serikat, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Dan biarlah keadilan bisa terjamin dan bisa hidup di seluruh muka bumi, termasuk dimanapun juga.
Kami berdoa Tuhan, berkatilah bangsa-bangsa di muka bumi, berkatilah juga pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ini. Berkatilah bangsa kami Tuhan, dan berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para pejabat yang lain baik di pusat, di daerah-daerah maupun di pelosok-pelosok tanah air. Berkatilah mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami sebagai anak-anak-Mu masih bisa beribadah walaupun secara online. Kami yakin Engkau sebagai Roh ada di mana-mana. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami di dalam tangan. Hidup kami serahkan di dalam tangan. Dengarkanlah Tuhan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita iringi persembahan kita dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 287B ayat 1. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus semula dan kekal. Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan kita. Bapa yang baik, Allah yang hidup, yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Hari ini kami datang membawa persembahan kami sebagai wujud ungkapan terima kasih kami atas berkat, penyertaan, dan kasih setiamu yang tidak pernah habis. Bapa, kiranya persembahan ini Engkau berkati, agar persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami yang membutuhkannya. Berkati juga tangan-tangan yang mengelolanya, agar persembahan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan
Saudara-saudara yang kami kasihi, hiduplah seturut karya Allah dalam menjaga bumi. Jadilah mitranya dalam mewujudkan kehidupan damai sejahtera di bumi ini. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.